Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Rani, teman-teman. Tonton sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat ya, teman-teman ya. Lama kita tidak berjumpa karena saya memang 1 tahun terakhir ini kok kayaknya belum sanggup ya untuk cerita-cerita gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya alhamdulillah teman-teman, ibu saya sudah berpulang hampir 1 tahun ini ya. Dan rasanya ya gitu, masih kangen-kangen gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah, eee eee, pernah lihat video-video sebelum sebelum yang ini ya teman-teman ya, pasti, apa namanya, teman-teman inget deh, insya Allah teman-teman inget ya, kalau cerita-cerita saya tuh tentang kehidupan, tentang ibu saya ya. Maksudnya ya mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik gitu ya teman-teman ya. Jadi ambil yang bagus, buang yang jelek deh gitu ya. Teman-teman sekalian, yang mau saya kasih insight atau kasih, mudah-mudahan manfaat dari yang telah saya ambil terakhir-terakhir ini adalah yang mau saya ceritain ya, eee, bahwa yang namanya demensia itu ternyata luar biasa loh teman-teman. Luar biasa bikin semua kehidupan berubah. Ya tentu saja kehidupan si pasiennya ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya, apakah kita nanti akan demensia apa enggak kan kita nggak tahu. Yang saya mau ceritain itu ibu saya, kemarin yang dialami ya luar biasa. Si pasiennya sendiri, ibu sayanya, dan juga orang-orang sekitarnya teman-teman ya. Yang saya rasakan pada waktu itu, awal-awal ya tanda-tanda, adalah tanda-tandanya tuh gini teman-teman, yang paling kentara banget ya, dia lupa ya, lupa udah makan tapi kok kayaknya belum, gitu. Coba deh dicek ibunya. Sebenarnya demensia itu juga dialami kok sama yang masih muda. Jadi tergantung ya teman-teman, saya juga nggak tahu ya, karena itu demensia itu kan penuaan ya, penuaan yang, I don't know, saya tidak dari berbagai sumber saya cari kok nggak ketemu ya, apa namanya, kenapa orang ini bisa lebih cepat, kena penyakit demensia gitu, atau orang ini nggak kena gitu ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Atau ada yang kenanya nanti di atas usia-usia yang dialami ibu saya. Ibu saya mengalaminya di usia 73, 74 ya. Kemarin beliau setahun yang lalu tuh 77 wafat, ya teman-teman. Jadi mengalami, sakit ini tuh, lumayan 3 4 tahun ya teman-teman ya. Jadi beliau tadinya yang saya ceritain sedikit flashback, beliau tuh sebenarnya sudah saya ceritain di video-video saya sebelumnya ya. Beliau itu adalah, single mother, kami berlima anaknya, maksudnya single parent ya teman-teman ya. Jadi seorang ibu yang kita dari SD, aku tuh nggak punya ayah teman-teman ya. Jadi mama, eee, yang tidak punya harta gitu ya, bagaimana caranya struggle gitu ya teman-teman ya, struggle untuk menghidupi mensekolahkan anak-anaknya. Ya, soalnya anak saya anak tengah. Nah, ket yang saya jadi gini teman-teman, ketika mama demensia, berasa gitu ya, kok udah mulai lupa gitu ya. Jadi naik, mama tuh masih punya kegiatan teman-teman, ya. Mama masih punya kegiatan, tapi pas waktu itu tuh Covid. Jadi mama takut, saya juga sebagai anaknya takut ya, ibu saya tuh saya mau jagain lah istilahnya. Takut ibu saya itu kena ya, karena kan sudah usia ya teman-teman ya, sudah lanjut usianya ya, sudah 70 something gitu ya teman-teman. Jadi kita di rumah aja. Memang semua ya itu dengan tahulah ya, masih inget dong kejadiannya ya. Kita di rumah aja, jadi yang tadinya mama saya buka toko, sibuk ya, pagi pergi pulang sore gitu jam 5 udah ada di rumah atau maghrib lah gitu udah ada di rumah ya, setiap hari seperti itu. Kadang Sabtu Minggu pun seperti itu. Kecuali kecuali misalnya kalau misalnya kita lagi ajak jalan-jalan ya. Mama saya itu sudah biasa seperti itu teman-teman, dari kami kecil ya. Dengan berbagai urusannya gitu ya, dengan berbagai urusannya. Jadi sibuk. Pas Covid, ya memang sudah, sepuh juga di rumah. Di rumah tuh cuman yang makan, lihat TV, bobo, makan, lihat TV, bobo, kayak gitu teman-teman. Ya, akhirnya teman-teman mungkin, aku tidak tahu juga, itulah yang membuat
kayaknya sih itu ya. Itulah yang membuat ibu saya tuh jadi yang tadinya biasanya otaknya dipakai gitu ya, terus nggak dipakai teman-teman. Akhirnya, eee, apa namanya, ya itu sakitnya tuh masuk bertambah, udah usia tua juga. Harusnya kan kalau tidak salah ada buku dan jurnal-jurnal yang saya baca-baca gitu ya teman-temannya harus katanya melawan demensia, melawan pikun, itu harus misalnya, tetap nyetir katanya, tetap baca Quran, banyaklah saran-saran seperti itu ya teman-teman ya, atau tetap menghafal, belajar bahasa gitu, atau apalah kegiatannya gitu ya. Nah mama saya itu beneran yang memang mungkin udah capek banget gitu ya, ya tentu saja dengan segala macam permasalahan hidup lah ya beliau, namanya kita kan manusia ya teman-teman. Pada saat itu tuh sorry, pada saat itu beneran itulah yang dialami ibu saya. Jadi kalau tidak salah ya teman-teman ya, demensia itu adalah, fungsi otak kasih perintah tuh dia, ada apa namanya, ada cloud, ada awan yang tertutup teman-teman, sehingga perintah otak ke organ tubuh yang lainnya tuh jadi lamban nyampenya karena tertutup atau malah nggak nyampe teman-teman. Nah ibu saya juga pertama-tama tuh yang lebih hebatnya lagi demensianya itu karena juga ada stroke kecil teman-teman, kena stroke kecil, bicaranya sempat cedal, setengah jaman lah ya cedal gitu, habis itu beliau tuh jadi takut untuk ngomong, misalnya karena takut salah, malu dia gitu loh teman-teman. Awal-awal udah rada pelupa, terus kena stroke ringan ya, stroke ringan gitu ya, sempet cedal. Setelah saya kasih ya teman-teman ya, ini buat teman-teman juga ya, apa namanya, kalau kena stroke tuh ditepuk-tepuk teman-teman, tepuk-tepuk tangannya, tepuk-tepuk gitu ya. Diurut diurut pelan-pelan tepuk-tepuk ke arah kuping teman-teman ya, mulutnya juga digini suruh suruh senam mulut gitu ya teman-teman ya. Kalau kenanya di mulutnya, ini yang saya pengalaman saya, tepuk-tepuk teman-teman, tepuk-tepuk ya. Alhamdulillah sebenarnya setelah setengah jam ngomongnya udah normal, udah nggak cedal lagi. Tetapi ibu saya sempat shock karena ketika dia cedal tuh, dia trauma gitu seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari kena stroke ringan tersebut, my mom ini jadi males ngomong. Tadinya kan suka cerita apa ya, paling ya, enggak gitu, no gitu paling enggak, atau bisa ngomong gitu tapi terus habis itu dia lupa, terus dia mau ngomong apa misalnya gini, "Mah, ini apa?" Misalnya ya, telur kan gitu. Dia bilang, "Oh itu." Tapi ngomong telurnya lupa, nggak bisa ngomong itu telur gitu loh teman. Tapi padahal dia lihat. Itu sampai seperti itu parahnya teman-teman. Terus parahnya lagi getting worse ya. Sebenarnya nggak cepet sih 3 tahun sih gitu ya teman-teman ya. Bisa jadi, nggak bisa ngomongnya itu tuh aku sedih. Pengen nangis. Aku kangen. Nggak bisa ngomongnya itu juga sebenarnya Allah udah kasih tuh berkah untuk ibu saya ya. Maksudnya berkah untuk beliau tuh bahwa mungkin ada hal-hal yang beliau pikirin, dia namanya orang tua ya teman-temannya ke anaknya, kalau kan kita udah bertua-tua kayak gini ya, adalah mungkin ya yang dia masih belum sreg gitu ya. Mungkin juga kalau saya berbalik lagi ke ibu saya tuh, alhamdulillah jadi ibu saya nggak banyak pikiran gitu loh teman-teman. Jadi, apa ya, enggak, alhamdulillah jadi istirahat pikirannya gitu loh teman-teman. Itu sih, salah satu yang, saya bersyukur ya teman-teman ya, dan memang harus disyukuri teman-teman. Karena memang ada jalannya masing-masing. Nah, balik lagi, nggak apa-apa ya agak sedih-sedih dikit. Eee, jadi teman-teman itu, apa, tanda-tandanya ya. Terus, kalau kalian mau lihat video-video saya sebelum-sebelumnya ada juga, terus akhirnya sampailah ibu saya tuh, oh enggak, sebelumnya masih mau jalan ya. Jadi saya berapa hari sekali tuh walaupun dalam kondisi, iya apa, Covid kan kita musti juga tetap isi isi amunisi ya.
belanja ya teman-teman. Itu ibu saya ajak teman-teman jalan-jalan, atau nggak belanja pun saya jalan-jalan muter-muter kota di dalam mobil aja, nggak turun gitu ya teman-teman, karena tetap kan harus jaga gitu loh, jaga jaga apa namanya, keamanan kesehatan kita ya teman-teman. Ibu saya juga sempat sempat kita suntik suntik divaksin loh teman-teman ya. Jadi eh, ya sebisanya lah gitu kita lakukan yang memang harus dilakukan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ceritanya sampai di satu titik ibu saya nggak bisa bergerak teman-teman, jadi perintah dari kepala ke kakinya itu nggak nyampe, mungkin kayak gitu ya. Nah ya itu, kalau mau cerita lengkapnya, lalu terkena apa ya, terkena eh, infeksi saluran pipis, karena walau bagaimanapun efek bobo ya, tidur terus teman-teman ya, tidak sebersih kalau misalnya buang air buang pipis atau buang air kecilnya tuh di kamar mandi dengan posisi tegak gini. Kalau boboan gini pasti ada yang kurang begitu bersih, kata dokter seperti itu ya. Dari situ dibawa ke dokter, nggak lama sih, seminggu pulang lagi, naik ke paru-paru. Ya memang semua ya kayak gitu. Jadi ya the worst case-nya, yang paling paling parahnya demensia itu adalah semuanya berhenti, teman-teman. Semuanya berhenti. Jadi masih hidup, masih ada, tapi semuanya perintah otak tuh nggak nyambung gitu loh, teman-teman. Seperti itu, kayak orang koma, tapi padahal sebenarnya semuanya normal gitu, paru-paru normal gitu, cuman nggak nyambung gitu loh teman-teman. Sampailah 2 kali masuk rumah sakit, terus pulang sampai kena bantu oksigen, bantu selang makan, karena menelan saja sudah nggak nyambung ya, maksudnya makan menelan aja udah nggak nyampe gitu loh teman-teman, kayak gitu. Sampailah wafat ibu saya, alhamdulillah. Itu seperti itu teman-teman, kalau kita atau orang tua kita kena demensia. Jadi jangan jangan marah ya, jangan apa namanya, jangan diomelin gitu ya kalau ibunya demensia gitu ya. Jangan ya, tapi susah juga ya kalau kalau apa namanya, kasihan. Kalau saya sih kasihan ya. Memang capek teman-teman, capek. Ya ya pokoknya ya waktu kita, ya tenaga ya teman-teman, karena ada waktunya tuh ibu saya tuh yang harus seperti digendong ya. Alhamdulillah sih kita kompak ya teman-teman. Jadi ya itulah, harus siap-siap, kita sebagai anak harus siap-siap. Kalau saya ketika lagi capek, lagi kayak sedihnya tuh suka kayak berantem teman-teman. Gosok gigi susah, mandi nggak mau, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak mungkin ya namanya orang tua ya, kayak gue kok diatur kayak gitu kali ya teman-teman ya. Aku juga nggak tahu ya, karena kan komunikasinya susah. Nggak mau komunikasi, paling marah, ngomel gitu ya. Saya tuh sempet ya teman-teman, ada satu cerita lucu. Saya tuh sempet kalau mau ngajak mama mandi ya, mau saya temenin mandi, saya bilangnya, jadi juga awal-awal juga ada rasa ketersinggungan loh teman. Kata-kata kita juga harus hati-hati teman-teman. Jadi bukan yang gini, yuk dimandiin yuk. Enggak teman-teman. Kalau dibilang dimandiin, dia akan tersinggung. Jadi kalau saya bilangnya, yuk Rani temenin mandi yuk, kita ke kamar mandi yuk, Rani temenin ya. Terus misalnya kalau mau gunting kuku, walaupun kalau gunting kuku tuh kalau lagi nggak mau banget ya, saya sampai digigit, karena mungkin juga gini teman-teman, bukan mungkin ya, sepertinya iya ya. Orang demensia itu tuh jadi buat kita sakit sedikit itu buat dia tuh luar biasa sakitnya, berkali-kali lipat sakitnya. Jadi di gunting kuku tuh kalau kena, mungkin kadang kan kita kalau gunting kuku suka kena kulit sedikit gitu ya, itu tuh sakit banget. Jadi dia kayak trauma gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau gunting kuku tuh aku tuh sampai digigit, sampai kayak orang berantem. Wah kayak gitu-gitu deh.
Pokoknya sedih sih, sedih sedih banget sih teman-teman ya. Maksudnya kok sampai kayak gitu. Tapi ya balik lagi teman-teman, legowo, yang sabar gitu ya, eee, apa namanya, ngurusin orang tua itu, gitu loh. Makanya kalau teman-teman, eee, orang tuanya masih sehat, masih seger gitu ya, ikutin deh apa yang dimau. Temenin deh, karena ketika sudah sepuh, sudah senior, apalagi sudah demensia, sudah sakit gitu, dia nggak bisa cerita, dia nggak bisa enjoy kalau kata saya. Apalagi kalau udah sampai dibobok terus gitu ya, maksudnya baringan terus ya teman-teman. Udah nggak bisa nikmatin apapun, mau dikasih apapun sama teman-teman, mau diajak berlibur nggak bisa, mau dikasih uang nggak bisa ngerasain juga, dikasih makan enak udah nggak bisa loh teman-teman, ya. Jadi sama orang tua baik-baiklah. Sampai di sini dulu ya, nanti cerita lagi mengenai demensia yang lain. Yuk komen yuk, apa namanya, bagaimana dengan orang tua kamu, ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan masih sehat walafiat terus. Mudah-mudahan demensia itu tidak ada obatnya. Demensia tuh katanya, kata ahli-ahli tidak ada obatnya, cuma bisa ditunda ya. Moga-moga sih kita atau orang tua kita, maksudnya orang tua kalian nggak kena demensia ya. Jadi hindari deh, kalaupun sudah kena ditunda, apa namanya, ditunda untuk lebih parahnya lagi. Itu aja teman-teman. Ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen yuk.